Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah berlimpah bahagia, damai sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri di channel Merawat Bahagia. Tema kali ini tentang apakah saya masih kafir, masih munafik, masih syirik. Kenapa tema ini ada? Ya karena beberapa saat yang lalu saya menulis di Facebook, di kolom komentar Facebook, mengaku bahwa ya memang terkadang saya masih kafir gitu. Terkadang saya masih munafik, terkadang pun saya masih syirik. Kenapa saya bicara begitu? Karena kafir, munafik, syirik itu adalah kata sifat. Tidak, kata sifat ini sulit sekali dijelaskan. Kata sifat ini sulit sekali dijelaskan karena sifatnya bermacam-macam, tetapi poin utama dari kafir adalah menutup diri dari rahmat Allah gitu loh. Di saat kita paham bahwa ternyata kita sering takut, sering cemas, sering khawatir akan masa depan, berarti sebenarnya pun kita menutup diri dari rahmat Allah dan pun kita sebenarnya masih terkadang kafir juga gitu loh. Kita ini terlalu beragama secara ritual. Nah, kita jarang sekali memikirkan esensi. Nah, untuk beragama secara esensial, saya berharap panjenengan lihat video setelah ini. Beliau yang lebih berkompeten menjelaskan tentang makna kafir sesungguhnya. Dibanding salah paham tentang penjelasan saya, dan saya menjelaskan tentang dari ayat-ayat Al-Quran, lalu dianggap juga tidak berkompeten. Nah, beliau adalah Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Saya banyak sekali dapat inspirasi dari beliau dan inspirasi untuk memperbaiki diri. Contoh gampang, mengapa iblis dianggap dianggap kafir karena aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong, takabur, dianggap, dicap oleh Tuhan kafir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabul lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatmu, barang siapa yang menutup diri dari rahmat Allah, kafir berarti kan, maka engkau akan menderita, engkau akan mendapat azab yang pedih. Nah, silahkan disimak sahabat penjelasan lebih detail dari guru saya Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya lihat wajah-wajah ini tegang semuanya. Ketika Pak Dokter Haidar Bakir itu kelihatan tegang sekali. Ketika Pak Dokter Husain Muhammad agak cair dikit lah gitu. Nah sekarang dengan saya santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan Abdul Qadir Munsi, Armin Pane, atau Khairul Anwar terlahir bersama kita sekarang, lalu membaca puisi karya anak-anak milenial, mungkin banyak kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh mereka, lalu akhirnya gagal faham atau tidak mengerti. Bahasa Indonesia sudah berkembang jauh, bahkan banyak berubah. Banyak kata-kata yang sudah bergeser atau berganti makna. Ditambah lagi banyak kata-kata baru yang dulu pada zamannya belum ada melalui proses adopsi dari bahasa asing. Mereka akan mengalami kesulitan memahami ketika membaca buku-buku ilmiah, kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, semantik sebagai bagian penting dalam rumpun linguistik mendapat tugas untuk menelusuri perjalanan sejarah perkembangan makna-makna. Al-Quran turun, bahasa Arab masih dalam pertumbuhan dan belum sempurna.
Huruf Arab hanya ada 15. Belum ada titik. Gambar jukung bisa dibaca ba, ta, sa, ya, na. Baca kempek saja susah. Dan seterusnya. Juga Al-Quran turun dengan membawa terma-terma baru yang tidak difahami bangsa Arab, sehingga mereka bertanya langsung kepada Rasulullah. Para penafsir kemudian berbeda pendapat dalam menafsirkan terma-terma tersebut. Lihat lampiran 1. Seperti kata Ghislin Al-Haqqah ayat 36. Kemudian Hanana, itu kalimat baru, orang Arab nggak ngerti artinya. Kemudian Awwah, kemudian Kalalah, Istabrak, itu kalimat kata-kata baru semua. Dan maknanya nanti para mufassirin berbeda-beda. Lalu akhirnya ketika saya sering melihat perbedaan penafsiran, saya menyimpulkan kalau begitu fikih adalah budaya. Jadi yang bilang halal, yang bilang haram, yang bilang batal, yang bilang tidak, sebabnya berbeda karena hasil produk dari pikiran mereka. Kalau produk pikiran manusia itu bukan agama, namanya budaya. Betul nggak? Oke. Dukung saya. Pertama sekali, kata-kata kafaro dalam perkembangan semantis semula adalah maknanya petani. Al-kufar itu maknanya petani awalnya. Seperti dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaithin a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ketahuilah, maknanya kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa, saling bangga dan berbanyak harta serta anak-anak. Seperti hujan yang turun lalu menyebabkan petani-petani gembira melihat tanamannya, lalu diterpa angin panas sehingga menjadi kuning, lalu akhirnya menjadi hancur. Jadi al-kufar itu artinya petani. Jadi Indramayu ini rata-rata kafir semua. Mayoritas kafir semua ini. Al-kufar. Ya. Kehidupan, ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah main-main, senda gurau, rekayasa dan sebagainya. Dari makna petani lalu berkembang. Kata kafara dipakai untuk kata sifat terhadap iblis yang menolak bersujud kepada Adam karena sombongnya, merasa dirinya lebih baik dibuat dari api sedangkan Adam dari tanah. Padahal Allah setelah memberi banyak ilmu kepada Adam tadi, wa 'allama Adam al-asma kullaha, kemudian dipertandingkan tsumma aradahum 'alal malaikati dengan mereka. Ternyata Adam lebih unggul. Lalu malaikat dengan hati baiknya akhirnya mengakui dan bersujud. Subhanaka la ilma lana. Oh, kalau begitu Adam lebih pintar dari gue begini bisa. Bersujud. Tetapi iblis tetap membangkang karena sombongnya
iblis tidak mau mengakui kelebihan Adam. Jadi siapapun kalau yang ada orang tidak mau mengakui kelebihan orang lain, dasar kafir loh. Itulah, orang sombong itu tidak pernah mau mengakui kelebihan orang lain, maka menjadi sah orang sombong disebut kafir. Dengan demikian kata kafir dilabelkan pertama kali adalah untuk iblis pada zaman dahulu sebelum keluar dari sorga. Ini kata tertua nih. Iya. Firman Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 39, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka bersujud semua kecuali iblis tetap menolak karena sombong sehingga dia menjadi tergolong orang-orang kafir. Lalu kata-kata kafara dalam Al-Quran juga dipakai untuk makna pengampunan dosa. Firman Allah surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan pertobatan yang sebenarnya supaya Tuhanmu mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi kafir itu mengampuni. Ya asalnya menutupi juga. Dalam hadis Nabi, kafaro malah dimaksudkan untuk makna gelap mata. Kadal fakru ayyakuna kufran. Ini banyak orang paham hadis ini sebagai mendorong supaya orang Islam harus kaya, tidak boleh fakir, nanti dekat kufur. Saya tanya, kalau orang kaya lebih jauh, lebih dekat dengan kufurnya. Itu. Jadi gelap mata, kemiskinan hampir dekat dengan gelap mata. Nabi Muhammad menolak ajakan musyrik Mekah untuk menyembah Tuhan bergantian sebagai bentuk toleransi berdasarkan petunjuk Allah dalam surah Al-Kafirun, sehingga orang musyrik di Mekah juga disebut kafir. Rasa hasud dan dengki juga sah disebut kafir. Lihat surah Al-Baqarah ayat 105 lampiran ketiga. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir dari ahlul kitab tidak senang kepadamu karena engkau mendapat kebajikan dari Tuhanmu. Allah mengistimewakan rahmatnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah pemilik anugerah yang agung. Al-Baqarah ayat 115. Jadi orang yang hasud juga, kalau ada orang hasud, katakan dasar kafir kamu nih. Ya sah kan? Allah yang bilang kok. Orang yang kikir juga dalam Al-Quran diberi sebut kafir juga, sama seperti yang tadi. Orang yang tidak menghargai jasa orang dan tidak berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu juga langsung disebut kafir juga. Yaitu surat Ibrahim ayat 7, laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya Tuhanmu telah memberikan komitmen, apabila kamu bersyukur pasti aku tambah, apabila kamu tidak bersyukur sesungguhnya siksaku sangat keras. Kemudian orang yang mengklaim Isa bin Maryam sebagai Tuhan juga disebut kafir juga. Surat Al-Maidah ayat 72. Variasi-variasi dari makna kafir yang sangat banyak itu, ada satu makna yang paling dominan, yaitu ketertutupan. Selanjutnya
ketertutupan tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan, bukan karena tidak paham atau karena kebodohan. Kekafiran itu adalah karena kepentingan. Abu Sufyan paham bahwa kalimat tauhid adalah gagasan besar Nabi Muhammad untuk membangun negara persatuan. Kalimat adalah kata dan tauhid adalah persatuan, dari wahada yuwahidu tauhidan. Sedangkan la ilaha illallah adalah simbol kesetaraan. Maka dialah Abu Sufyan orang yang paling takut akan kehilangan kekuasaan. Selanjutnya, agama Islam sejak detik pertama Nabi meninggal dunia, Islam terseret dalam kasus kepentingan sampai sekarang. Dan konflik antara umat Islam sampai sekarang masih terus berlangsung. Selanjutnya, wilayah Islam dipersempit di zaman dinasti Abbasiyah hanya pada 5 pilar bunyal Islam ala khamsin, sehingga keadilan sosial, supremasi hukum, kemakmuran berada di luar. Islam sekarang terjebak sebagai upacara seremonial dan ritual saja. Lalu kata kafir menjadi liar sampai sumpah serapah di antara umat Islam hanya karena perbedaan pemahaman kesektaan. Satu dengan lain saling mengkafirkan. Lalu akhir-akhir ini ada kesadaran kata kafir sangat tidak elok didengar. Ada kesadaran kata kafir sangat tidak elok didengar, sehingga untuk membangun etika komunikasi maka muncullah istilah non-muslim yang kemudian diperdebatkan. Sebetulnya dalam sosiolinguistik sudah biasa untuk menghalus kata. Perempuan yang jelek disebut tidak cantik. Untuk perempuan yang gemuk disebut wargemangan. Atau makmur sehingga banyak makan lalu akibatnya menjadi gemuk. Untuk itu perlu difahami kata non muslim tidak memberikan informasi apapun, karena hanya opposite muslim, tidak memberikan informasi apapun. Non muslim tidak, misalkan hanya sebagai opposite saja. Jadi ketika maksud untuk membangun etika dalam komunikasi patut dihargai, jangan diartikan ingin membuat definisi baru. Terima kasih.